Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu bentuk-bentuk badan usaha? Jadi, bentuk-bentuk badan usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk badan usaha perseorangan. Bentuk badan usaha perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan dengan seluruh kekayaan atau modal milik pribadi. Perusahaan perseorangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, usaha perseorangan berizin, yaitu perusahaan perseorangan ini memiliki izin operasional dari Departemen Teknis. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, maka perusahaan harus mendapatkan izin seperti tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan lain-lain. Yang kedua adalah usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Contohnya kayak pedagang kaki lima, toko barang kelontong, pedagang eceran kecil-kecilan, dan lain-lain. Selanjutnya, perusahaan bukan berbadan hukum. Dan yang terakhir, yaitu bentuk badan usaha berbadan hukum. Badan usaha ini memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Maka, apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut dan dimintakan ganti rugi hanya sebatas harta kekayaan milik perusahaan. Perusahaan ini biasanya dimiliki oleh negara atau swasta. Selanjutnya yaitu bentuk badan usaha non-badan hukum. Badan usaha ini tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Maka, apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut dan dimintakan ganti rugi baik dari harta pribadi maupun perusahaan. Contohnya, yang pertama firma. Badan usaha ini didirikan dan dijalankan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Persekutuan ini akan memperoleh modal dari orang-orang yang bergabung di dalam persekutuan. Dan tiap-tiap orang yang menjadi anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh hutang pihak ketiga. Contoh yang kedua adalah CV, yaitu badan usaha yang didirikan oleh minimal 2 orang yang berbagi peran sebagai sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer. Sekutu pasif bertanggung jawab atas penanaman modal, sedangkan sekutu aktif memiliki tanggung jawab menjalankan kegiatan CV. Berikut adalah bentuk badan usaha berbadan hukum berserta kepemilikannya. Contoh yang pertama yaitu perusahaan jawatan. Adalah perusahaan negara atau BUMN yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan menjadi bagian integral dari Departemen Teknis. Contoh yang kedua yaitu perusahaan umum. Adalah perusahaan negara atau BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dari kekayaan yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham. Contoh yang pertama yaitu perusahaan jawatan adalah bentuk perusahaan negara yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah yang tujuannya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan bukan mencari keuntungan. Contoh dari Perjan yaitu TVRI dan RRI. Contoh yang kedua yaitu perusahaan umum. Adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan sahamnya tidak dimiliki oleh pihak lain. Contoh dari Perum adalah Perum Bulog, Perum Peruri, Perum PPD, dan Perum Damri. Yang ketiga yaitu perusahaan perseroan. Adalah perusahaan negara atau BUMN yang berbentuk perseroan terbatas.
di mana modal usaha negara dalam bentuk perseroan dapat mempunyai dua kemungkinan, yaitu seluruh modal persero dimiliki oleh negara atau sebagian modal persero paling sedikitnya 51% dimiliki oleh negara dan sebagian modal lainnya dimiliki oleh swasta. Yang keempat yaitu perusahaan daerah. Adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah atau BUMD, baik dalam tingkat provinsi maupun kabupaten. Yang kelima yaitu perusahaan. Yang kelima yaitu perseroan terbatas. Adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya. Yang keenam yaitu koperasi, adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.